siang dengan kerjanya, apakah kita membaca atau membaca Al-Quran secara siang itu membaca Al-Quran? Ya. Terus yang kedua, tadi salah satu utama membaca Al-Quran adalah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dengan Al-Quran, dan di alam barzakh juga akan menerangi si itu. Ya. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang tidak bisa membaca Al-Quran dan dia hanya membaca Al-Quran itu di saat sholat, itu pun surat Allah berbalap dan keras. Apakah itu akan mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran? Demikian kepada Allah. Sekarang ada jin gepeng ya Pak? Paham? Jin gepeng itu apa? Baik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang 20 atau 19? 20, Masya Allah. Tinggal 10 hari lagi Pak, tidak terasa. Baik, mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini, sebagaimana sunnah muakadahnya, kita itikaf. Ya, alhamdulillah nih kita bisa masuk ya di 1445 Hijriah. Allah masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk beribadah. Karena 1 bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan sangat yang dimuliakan, dan di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Bagi petunjuk buat kita, bagi pembeda buat kita antara hak dan yang batil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun disibukkan dengan aktivitas keseharian, paling tidak kalau yang pagi misalnya bisa, ya kalau nggak mau di masjid sepanjang malam, minimal sebelum subuh sudah niat iktikaf duduk sampai menjelang subuh. Yang bagusnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dari pokoknya terakhir 10 ya, tinggal 10 hari lagi saum atau puasa, Rasulullah tidak beranjak dari masjid. Kalau di Masjid Nabawi, perempuan-perempuannya, ummahatnya itu di pinggirannya, tidak di dalam masjid. Ya. Nah, bagaimana dengan kita dari akhir balik sampai hari ini? Sudah berapa Ramadan yang kita lewati, yang kita lalui? Pernahkah iktikaf? Tanya diri sendiri. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, Indonesia pada umumnya kalau saya lihat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sibuk pulang kampung. Iya apa iya? Ibu-ibu, bapaknya udah desak-desakannya, ayo Pak. Iya, ya. Jadi kalau kata orang sini mau ayahnya, ya, mumpung Allah masih memberikan waktu dan kesempatan. Insya Allah kita tidak tahu di 10 malam terakhir ini Lailatul Qadar turun di masjid ini atau di Tangerang ini atau di Provinsi Banten ini, kita tidak tahu. Karena hadisnya sahih. Menjelang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka Lailatul Qadar itu turun. Nah, kalau orang itu mendapatkan, jamaah itu mendapatkan seperdetik saja atau 1 menit saja, nilai pahalanya, keutamaannya atau fadilahnya 83 tahun orang itu beribadah lamanya. Nah, kadang umur kita sampai enggak 83. Masya Allah. Ya, itu cuma didapatkan, ada yang memang dia dari ba'da Isya dia itikaf di masjid, ada yang dia cuma menjelang subuh dia duduk, dia niatkan itikaf. Tapi Lailatul Qadar itu turun, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar, pahalanya, ganjarannya Masya Allah, sama saja dia beribadah selama 83 tahun. Masya Allah. Ya, jadi kalau yang belum pernah mabit atau itikaf, ya coba
Allahumma paksa, dipaksakan. Baik, tema pada kesempatan kuliah subuh pagi ini adalah nama bulan Ramadan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Syahrul Ibadah, bulan yang penuh dengan ibadah. Karena bulan Ramadan ini, satu bulan ini nggak bisa ditulis Pak pahalanya, nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Kalau 11 bulan yang lainnya bisa terhitung. Kalau di bulan ini tidak terhitung. Allah sediakan, Allah hidangan di dalam bulan suci Ramadan berupa amal-amal soleh, tergantung kita mau mengambilnya atau tidak. Ya mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini sudah ada yang hatam 1 kali Quran. Alhamdulillah di sini sudah hatam semua. Amin. Kalau yang belum, Allahumma paksa hatamkan. Ya, jangan mikirin cara benernya, baca aja. Insya Allah nanti bacaan kita dibenerin sama Quran. Kalau dibaca terus. Ya, jadi yaumiannya harus kita baca Pak. Nah ini motivasi kita di bulan suci Ramadan, minimal 1 bulan kita hatam 1 kali. Kalau Imam Syafi'i 80 kali Pak hatamnya. Kita kan pengikut dia. Masa kita tidak mencontoh? Ya, nggak tahu tuh bagaimana cara membacanya. Ya, mudah-mudahan kita 1 kali aja hatam. Jangan hatamnya berjamaah. Berjamaah boleh, tadarusan di sini. Tetapi untuk yang infirodiyah, untuk pribadinya harus hatam sekali saja. Ya, nah, kemudian sunnahnya kata Rasulullah SAW, minimal kita menghatamkan Quran, hatam 1 minggu. Pertama 3 hari, hatam Quran. Yang kedua 1 minggu. Yang ketiga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu paling cepatnya. Ya minimal kita 1 tahun lah hatam Quran. Ya, kalau hafalan insya Allah di sini juz yang ke-30 sudah hafal. Amin. Dari An-Naba sampai An-Nas hafalin Pak. Karena Quran akan memberikan syafaat kepada kita nanti. Nah, kalau orang yang tidak mempunyai hafalan pada dirinya, sama saja seperti rumah yang reot, sudah mau rubuh, the kill of the kumel, kotor. Nah, makanya diri kita ingin bersih, ya, berusaha untuk menghafal Al-Quran. Karena dia akan menolong kita dan akan memberikan syafaat. Masya Allah. Ada hadisnya yang sahih Pak. Seorang mayat, seseorang yang mau meninggal, karena dia rajin membaca Al-Quran. Setiap hari dia membaca Al-Quran. Ya, kalau sudah seumuran kita nih Pak, baca Quran 1 hari 10 lembar. Berarti satu juz. Nah, diriwayatkan ketika orang tersebut sakaratul maut, ya, Israil datang dari langit membentangkan permadaninya, kemudian turun. Mal Israil Pak kalau datang gak sendirian, dia rombongan. Tugas malaikat yang lain nanti kalau ruh akan dicabut dari jasad seseorang itu kan dia punya ceret Pak, teko kalau di kita dituang. Ruh itu kayak air, maka diletakkanlah di bejananya, dituang. Maka ketika orang yang sudah mau meninggal dunia, terasa dari mulai jempol kakinya terus ke atas, dia akan berjalan sampai kepada ke ubun-ubun. Ini Al-Quran karena setiap hari dibaca, diamalkan, dihafalkan, diterapkan dan dipraktekkan, dia ada di sekitar ubun-ubun orang yang mau meninggal tadi. Kemudian ditanya oleh malaikat Israil, ngapain kamu di situ? Tinggalkan tempat ini, karena ini bukan tugas kamu. Apa kata Al-Quran tadi yang ada di atas ubun-ubun kepala orang yang meninggal? Aku tidak akan pernah meninggalkan orang ini sampai nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Luar biasa, Pak. Sampai nanti di barzah pun, barzah itu alam kubur kalau bahasa kitanya. Itu Quran nemenin kita, Pak.
Di mana gelap gulita kita sendirian, ketika Quran di dunia kita baca, setiap hari kita baca sampai akhir ayat kita baca, menutup mata, dia akan menemani kita nanti di barjah di alam kubur, di mana kita tidak punya teman lagi. Istri meninggalkan hanya sampai pusara saja di atas kuburan. Saudara juga sama, handai taulan juga sama, tetangga juga sama. Tinggal kita sendirian di dalam kubur sana. Tetapi Al-Quran tidak meninggalkan kita. Di dunia kita bersama, di dalam kubur pun dia akan menemani bagi pembacanya. Insya Allah. Ya, maka kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Ya, kalau diri kita ingin sehat, ingin ternetralisir dari berbagai macam penyakit yang berat atau penyakit yang ringan, maka setiap hari ba'da subuh sempetin baca Al-Qur'an. Coba dah Pak, kalau orang yang baca Quran sehat Pak, pikirannya jernih, Masya Allah. Tapi kalau membaca Al-Qur'annya hanya di bulan Ramadan aja, setahun sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun bacanya terburu-buru. Mahrojnya dia nggak perhatiin, tajwidnya dia nggak terapin, tahsinnya dia nggak pakai, terus saja nggak ada titik, nggak ada koma, ditabrak semua mad-madnya. Ya, nah makanya di masjid ini ada belajar tahsin atau ada belajar tajwid, jangan malu-malu belajar Pak. 3 bulan, 6 bulan kalau belajarnya sungguh-sungguh, insya Allah bisa baca Quran. Ya, nggak usah malu-malu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahlul Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan adalah di mana Al-Qur'an diturunkan. Untuk apa? Hudal linnas, hudan sebagai petunjuk. Dalam hidup ini kita harus punya petunjuk, punya pegangan, punya arah tujuan. Ya, kalau kita nggak punya penerang, nggak punya lampu, nggak, insya Allah jalan juga tatrak tutruk, nggak jelas. Nah, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, kepada hadis, insya Allah hidup kita akan jelas, tujuannya akan jelas, yaitu beribadah kepada Allah dan mencari atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita niatkan mulai hari ini, ya. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Bagi yang sudah bisa, baca setiap hari. Sampai katakanlah waktunya Allah panggil kita. Insya Allah, ya, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Dan begitu juga kita niatkan ketika kita punya zuriyah, punya keturunan, punya anak. Niatkan saja Pak, agar dia menjadi ahlul Quran, agar dia menjadi penghafal Quran. Walaupun nggak hafal-hafal. Tapi kalau sudah kita niatkan keluarga kita, anak kita menjadi penghafal Quran, insya Allah sudah menjadi catatan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya anak 1, mau nggak mau dia harus menghafal Quran. Yang punya anak 2, salah satunya. Ya, kalau saya anaknya 4, nggak tahu yang mana yang menghafal Quran. Ya, kalau lihat yang nomor 1, alhamdulillah mulai menghafal Quran dia, karena dia ngajar di rumah Quran. Ya, komunitasnya yang gondrong-gondrong Pak, komunitasnya yang tato-tato yang dihadapi. Ya apa-apa, yang penting orang itu mau kembali kepada Quran. Dan anak saya pun rambutnya segini Pak, panjang dia. Ya, karena yang dihadapi di kafe-kafe, bukan di masjid belajarnya, bukan di musola, belajarnya di jalanan. Kalau hari Minggu tuh di Gria Karawaci sana itu Ariana ada 2 ruko, yang satu tugasnya narik, baik anak-anak, orang dewasa, anak kecil, ayo baca Quran. Setelah baca Quran dikasih rewardnya Pak, dikasih hadiah. Kalau anak kecil ya dikasih makanan kayak ciki-ciki apa dikasih. Ya, seperti itu tugas dia setiap Minggu pagi, Ahad pagi. Nah kalau dari Senin sampai Jumat dia ngajar keliling. Ya, nah insya Allah. Yang penting di keluarga kita niatkan.
Kita niatkan ada zuriyah atau keturunan kita yang mau menghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, Pak. Kalau satu saja di keluarga kita ada yang hafal Quran, dia bisa narik keluarganya 70 orang. Yang tadinya mau masuk ke neraka, dicemplungin ke neraka karena dia punya keluarga penghafal Al-Quran, punya keponakan, punya cucu penghafal Quran, maka ditarik tuh saudaranya, nggak jadi masuk nerakanya. Atau bapak menginfakkan, mengeluarkan sebagian rizki yang dimilikinya, yang dititipkan oleh Allah untuk penghafal Quran. Ya, saya di Korenet ada tanah wakaf 214 meter, Pak, di Kampung Kebon ke sana itu, makam ke bawah. Dekat SMK Karisma ke sana itu, niatan saya mau jadikan rumah Quran, rumah pintar lah atau apalah, yang penting ada yang mau belajar di situ. Doakan biar ada uangnya untuk membangun satu kotak aja dulu, biar ada yang mukim di situ. Ya, alhamdulillah ada orang yang mau mewakafkan tanahnya. Nah, tinggal bagaimana kita membangun nih, ya, membangun untuk mewujudkan agar ada penghafal Quran di sini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Syahrul Rahman. Ya, jadi nama lain dari bulan Ramadan adalah merupakan rahmat bagi kita, karena kasih sayang Allah di bulan ini luar biasa bagi orang yang melaksanakan atau menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Dihapus dosa-dosa kita. Makanya kan kalau kita lihat hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum atau yang puasa di bulan ini. Jadi kalau ada yang ustaz berbicara di 10 hari yang pertama itu adalah maghfirah, 10 hari yang kedua adalah rahmat, 10 hari yang ketiga adalah itqu minan nar. Kalau kita terjemahkan hadis ini, bertentangan artinya, Pak. Karena yang disampaikan tadi adalah hadisnya maudhu, dhaif, lemah. Ya, matruk, di situ ada 3M. Ya, hadisnya maudhu, terus perawinya banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah matruk itu mengatasnamakan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu bukan dari Rasulullah. Tidak boleh. Jadi kalau kita kaitkan kepada hadis yang tadi saya baca, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan keyakinan yang dia yakini, dalam Islam itu ada puasa setahun sekali, yaitu Ramadan. Imanan wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah ampuni ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang sudah, dosa-dosa yang sudah dia lalui itu diampuni oleh Allah. Berarti dari hari pertama sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau dari akil balik, kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi dalam tidurnya, dari balik sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beribadah puasanya benar-benar memenuhi rukun dan syaratnya, berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Makanya kalau kita puasa, Pak, saum itu semuanya puasa. Bukan ilal ju'i wal atasi, bukan menahan lapar dan haus saja. Bukan itu. Tetapi seluruh panca indera kita, organ tubuh kita ikut juga puasa. Nah, kita latih. Kita melatih hati kita, ya. Maka nih kalau hatinya masih ada penyakit hati, kotoran hati, ya, maka tingkat keikhlasannya jauh. Harus kita hilangkan penyakit hati kita, hasad, hasud, iri, dendam, dan itu dibuang. Nah, kalau gitu kita latih, ya, insya Allah.
Nanti kita mempunyai dada yang tasammuh, mempunyai dada yang lapang. Baik dalam keadaan fisyarra'i wa darra'i, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, tetap dia ada kelapangan di hatinya, di dadanya, di pribadinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena ketika ini udah lebih dari 7 menit, Bu. Udah 20 menit, berarti 10 menit lagi. Nanti mau bertanya silakan, nggak apa-apa, bebas. Ya, mau tanya tentang hal-hal yang katakanlah di luar dari monggo silakan. Kalau spesialisasi saya memang tentang menata hati dengan Quran. Bagaimana hati kita ini bersih, ya, tidak terindikasi kepada kesyirikan dan kemusyrikan. Juga hati kita ini bersih, betul-betul hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditanyakan sekitar apa mungkin tentang kenapa sih saya gelisah aja, kenapa sih saya takut aja, kenapa sih ibadah saya nggak tenang dan seterusnya. Monggo silakan. Nanti seorang hamba itu tidak akan beranjak, Pak, dari tempat dia berdiri karena akan ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima abnahu. Dia akan ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Nah, maka Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu, wal asr, demi waktu, demi masa. Karena apa kaitannya dengan waktu tadi? Karena kita hidup di ujung akhir zaman, Bu. Di penghujung akhir zaman kita hidup ini, di fase yang keempat. Mulkan adon atau mulkan jabariyat. Di mana yang kita rasakan hari ini adalah ya bagaimana diri kita ya antara ulama umaro dengan kita. Ini yang kita rasakan hari ini. Ya, dan banyak para kiai, para habaib, para ustadz yang masih ada di dalam penjara. Kalau dia menjelaskan yang lurus, akidah yang lurus, tauhid yang lurus, menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka banyak di penjara, Pak, ustaz-ustaz kita, para habaib kita. Nah, ini kita rasakan hari ini. Ya, kita hidup di dalam penguasa yang zalim, ya, penguasa yang memaksakan kehendaknya. Ini sekarang kita rasakan. Dan banyak para ulama yang menjadi penjilat, ulama bukan ulama warasatul anbiya. Nah, ini bisa kita lihatkan. Bisa kita lihat hari ini. Siapa yang betul-betul berjuang karena Allah dan siapa yang benar-benar berjuang karena uang. Karena kedudukan dan karena jabatan. Karena saya orang hukum, Pak, ngerti tentang hukum. Banyak orang yang membela, padahal dia profesor, SHMH, gelarnya Masya Allah. Ngerti tentang hukum. Karena apa? Hukum yang ada di Indonesia adalah produk Belanda, produk Portugis, bukan produk Allah Subhanahu wa taala. Maka pasal-pasalnya KUHP dan KUHAP bisa katakanlah diterjemahkan dengan analisa-analisa yang lainnya. Multi tafsir. Beda dengan hukum Allah, beda dengan Al-Quran. Bisa dibantah tapi tak terbantahkan. Kalau KUHAP dan KUHP tinggal bagaimana kecerdasan lawyernya, kecerdasan hakimnya di dalam memutuskan perkara yang sedang dihadapi. Maka kalau orang mempelajari ilmu hukum, tidak ada kepastian hukumnya, Pak. Tidak ada keadilan hukumnya. Karena itu produk manusia, bukan produk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Pak, hari ini hukum yang ada di kita ini jatuh dan jatuh sesungguhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal kita berdoa kepada Allah, Pak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adapun kita ditakdirkan hari ini seperti ini, negeri kita tercinta, tetap kita berdoa mohon kepada Allah. Kita nggak boleh putus asa. Karena orang yang beriman nggak boleh putus asa, nggak boleh putus. Di Quran Bapak bisa jelas lihat.
Qisasul Anbiya. Bagaimana Musa dengan Fir'aun? Iya kan? Musa kan anak angkatnya Fir'aun, Pak. Di mana pada saat itu ibu-ibu yang hamil, kalau di dalam kandungannya kelihatan laki-laki, langsung dibunuh. Karena sesuai dengan takwil mimpinya, ketika ada anak bayi yang lahir, harus dimusnahkan. Karena dia akan menjadi pembesar nanti. Itu sudah dicontohkan. Sudah ada di dalam Al-Quran. Pertarungan antara hak yang batil jelas akan ada. Dan kita berpihak dan ada di pihak yang mana. Dan di situ nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena uang. Ar-rasi war mutasi yang disogok. Jelas, nggak bisa multitafsir ayatnya, Pak. Ketika makan uang sogokan itu jelas neraka. Nggak bisa ditolerir. Apapun alasannya. Tapi kalau kuhab dan KUHP masih bisa Pak dipelintir. Tergantung kecerdasan hakim, jaksa, atau lawyernya. Lah kalau kata Rasulullah tidak, ya tidak. Kalau kata Allah jangan, ya jangan. Nggak bisa, Pak. Kalau dia langgar dan dia menantang hukum Allah, kembali mubahalahnya kepada dirinya. Dan dia akan merasakan kesengsaraannya, baik di dunia, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak main-main, Pak. Islam adalah hukumnya jelas. Nggak bisa, jelas. Surga ada, neraka ada. Kalau dibilang boleh, boleh. Bilang tidak, tidak. Misalnya contohnya, saking rajinnya, Pak. Ya, ini orang saking rajinnya, saking solehnya gitu. Sholat zuhurnya 8 rakaat, kira-kira benar nggak? Nggak sesuai SK-nya, perintahnya dari Allah. Walaupun itu benar menurut kita, tapi benar yang sesungguhnya as-sadiqu indal Quran, benar menurut Al-Quran. Bukan benar menurut, oh, Pak, saya udah benar, Pak. Saya udah zakat, saya sudah infak, saya sudah silaturahmi, saya sudah bersosialisasi dengan masyarakat, tapi orang itu nggak sholat. Kira-kira baik nggak? Baik menurut lingkungan biahnya, tapi tidak baik menurut Allah, karena dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya, yaitu sholat 5 waktu. Nah kalau sekarang orang puasa nggak sholat, ya sama aja sia-sia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini umur yang Allah berikan kepada kita dari mulai balik sampai hari ini. Ayo kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi ini, besok sudah lain lagi. Tapi catatannya ada, Pak. Catatannya ada. Malaikat kiri dan kanan kita tidak tidur, tidak ngantuk, tidak lupa. Nanti filenya akan disetel di sana. Di mahkamah Allah akan disetel ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Dari balik sampai menutup mata ada semua apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Ma tuwaswisu bi nafsu. Masya Allah. Nggak ada yang terlewatkan, Pak. Sedangkan umur kita, kata Rasulullah, umur umat Muhammad menjelang akhir zaman kisarannya 60-70 sudah isdat, selesai. Kalau dia dikasih umur lebih, itu adalah bonus buatnya. Karena umur Rasulullah adalah 63 tahun. Nah analoginya Pak, kalau orang dikasih umur 60 tahun, diambil sepertiganya dari 60 tahun, berarti 20 tahun. Kalau Bapak kerja dari jam 7 sampai jam 4, berarti 7 atau 8 jam untuk berarti 20 tahun Pak untuk kerja. Sisa 40 tahun dari 60 tahun tadi, kita ambil lagi sepertiganya. Nah kalau Bapak tidur mau jam 10, jam 11, tetap subuh bangun. Berarti 7 atau 8 jam untuk ngorok. Berarti 20 tahun untuk ya Allah. Kalau selama 20 tahun nggak pernah sholat malam, nggak pernah witir, witirnya cuma di bulan Ramadan doang, kan bisa kehitung, Pak. Sholat malamnya cuma di bulan Ramadan, tarawehnya juga ngebut. Ya Allah. Bapak bisa lihat sholat taraweh di Masjid As-Somad atau di Masjid At-Taqwa kalau di Citra Raya. Pelan tapi pasti, Pak. Yang dibaca semua
dari juz 1 sampai kepada juz ke-30. Walaupun tiap rakaat cuma 3 ayat. Misalnya alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina mimma unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar. Nanti dilanjutin lagi tuh, Pak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawati wa lahum ajabun azim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una alladziina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Allahu akbar. Itu dia somat kayak gitu, Pak. Yang 8 sama witir fase pertama imamnya itu minggir, lanjut yang 23. Kan enak, Pak. Masya Allah. Lanjut imam yang 23. Ya, yang 8 silakan mau zikir atau mau pulang monggo. Makanan sudah tersedia, silakan mau dimakan. Apa yang mau dimakan monggo. Itu tersedia setiap malam. Boleh kita jadikan percontohan kalau yang baik. Maka tadi Pak, syarat imam diantaranya adalah minimal dia hafal 1 juz dari An-Naba sampai An-Nas. Jadi yang dibaca enggak trikul, itu lagi. Dari An-Naba, amma yatasaaluna anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allahu akbar. Enggak apa-apa. Nanti lanjutin lagi. Sampai kepada an-najiat wan najati ghurqa wan nasitati nasra, terus. Nanti dalam katakanlah beberapa hari itu juz yang ke-30 selesai. Masya Allah. Jadi jangan tiap tahun bacanya Al-Falaq, An-Nas, Qul At-Tin, At-Takasur, Al-Quraish, Al-Lahab, putarannya hanya itu saja. Coba kita refleksikan dari tahun ke tahun, ya, mudah-mudahan di dalam tarawih kita baca seluruh Al-Qur'an yang ada 30 juz. Imamnya gantian, Pak. Seminggu besok siapa maju, seminggunya besok maju. Orang sini saja berdayakan. Minimal yang hafal juz yang ke-30. Dan bacanya fasohat, fasih. Ya. Tajwidnya atau tahsinnya diperhatikan, makharijal hurufnya diperhatikan. Karena baca alif, kalau alimum bidzatis sudur. Kalau alif berarti azab, alim ajab yang sangat keras. Kalau di depannya ain, alim, berarti orang yang tahu, orang yang ngerti. Dari situ saja sudah beda artinya, Pak. Nah, kalau baca Al-Fatihah saja alhamdulillahi rabbil alamin, salah, Pak. Sudah saya pastikan salah. Karena bukan ain di situ. Alamin berarti alif. Kalau alamin ain. Beda, Pak. Waladhdallin saja, Pak. Dod saja. Dia huruf yang nempel di sisi lidah geraham atas. Do. Kalau dia tidak nempel kemudian lidah depan yang bergerak, dod berarti itu dal. Dengarkan, waladhdallin itu dal, Pak. Karena lidah yang ini yang bergerak ujungnya. Huruf ujung lidah hanya lam, ra, nun. Itu di depan. Kalau dhad itu di sisi lidah. Nempel di geraham kita. Waladhdallin. Ba. Beda, Pak. Nanti artinya akan jauh itu, ya Allah. Dan dia akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Begitu banyak jamaah yang sholat bersamanya yang dipimpin oleh dia. Maka syarat jadi imam, Pak, di Citra Pasundan, saya jadi imam di sana. Itu dites, Pak, sama DKM-nya. Layak dan tidak layak. Kalau enggak, sudah. Mau hafalannya banyak, nggak bisa. Karena makharijah hurufnya masih berantakan. Nah, ini juga masukan pembenahan buat kita bersama. Mudah-mudahan terus kita memperbaiki sehingga kualitas
beribadah kita bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak menjadi masukan, menjadi himmah penyemangat buat kita bersama di bulan suci Ramadan ini yang masih tinggal beberapa hari lagi, bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan untuk kita meraih pahala yang sangat banyak, hidangan ibadah yang Allah sediakan di bulan ini, dan mudah-mudahan kita mendapat gelar di 185 di dalam surat Al-Baqarah, la'allakum takun menjadi hambanya yang bertakwa. Kalau takwa itu pertama ridho al-qalil, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, Bu. Ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, jangan ngegrundel, nggak boleh. Sudah, jalanin takdir dalam kehidupan ini. Dan terus kita berubah dengan kekuatan doa. Karena takdir ada yang mukhayyar, ada yang musayyar. Ada yang sudah ditetapkan, kematian nggak bisa. Tapi ada yang bisa kita merubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tergantung bagaimana kita cara menjemput rezeki yang Allah sudah sediakan yang ada di muka bumi ini. Boleh, bisa kita rubah dengan kekuatan doa, dengan semangat ya untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau enggak, lebih baik saya nggak ada yang tanya. Apakah kita membaca atau membaca Al-Quran secara siang, di situ membaca Al-Quran? Ya. Terus yang kedua, tadi salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dengan Al-Quran, dan di alam barzakh juga akan menerangi si itu. Ya. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang tidak bisa membaca Al-Quran dan dia hanya membaca Al-Quran itu di saat sholat, itu pun sunat Allah dan apakah itu akan mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran? Demikian kepada Rasulullah. Karena sekarang ada jin gepeng ya Pak. Paham? Jin gepeng itu apa? HP. Ya, itu jin gepeng. Bisa membuat orang itu menjadi sakau. Iya kan? Tiap menit, tiap detik, mau berangkat kerja dicariin, bangun tidur dicariin, dari WC dipegang lagi, dipegang lepas, dipegang lagi. Lobet, tempat cari setrumnya, kuotanya habis, lari ke counter. Allahu Akbar, luar biasa. Kaitannya dengan pertanyaan tadi adalah, kalau kita lihat atsar di zaman Rasulullah ya Pak ya, kita kembalinya kepada Rasulullah karena pedomannya dia. Beli insya Allah Rasulullah SAW. Baik sahabat murojaah atau dia tadarus tilawah baca Quran, itu mushafnya dipegang. Nah, kaitannya dengan era sekarang digital, era modern, iya kan? Tentu kita nggak pegang Quran. Visualisasinya aja ya Pak ya. Kan yang ada di situ. Jadi yang bagusnya adalah dia dipegang Qurannya. Kecuali jin gepeng itu untuk menghafal, untuk murojaah. Nah itu manfaatnya luar biasa. Boleh, insya Allah. Dan dapat keutamaan, dapat nilainya. Karena ketika seorang membaca Al-Quran itu, yang terbata-bata saja dapat 2 pahala Pak. Apalagi yang lancar. Yang terbata-bata aja Allah kasih balasannya, Allah kasih pahalanya. Gitu. Jadi kaitannya dengan zaman modern sekarang ini, kalau kita kaitkan kepada dalilnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita membaca Al-Quran, ya baca Qurannya, pegang mushafnya. Maka kalau masih umurnya 40 ke bawah, dia mushaf yang kantong kan bisa kecil. Ya, tapi kalau untuk menghafal di handphone nggak apa-apa. Untuk murojaah ngingetin. Karena Quran Pak, kalau hafalan kita banyak, setiap hari kita nggak murojaah hilang Pak.
Minimal kalau orang yang hafal Quran satu hari itu 5 juz itu harus dibaca. Murojaah dia. Ya, murojaah gitu. Kalau didampingi dengan ngajar, insya Allah lebih terjaga lagi. Kemudian kaitannya dengan yang kedua, bagaimana orang yang nggak bisa baca Quran? Kalau dia sudah niatkan diri dia, ketika dia sadar dia hijrah, dia mau belajar, tapi nggak bisa-bisa juga, atau nggak hafal-hafal juga, itu ada pengecualian, Pak. Sesuai tadi dengan hadis yang terbata-bata itu dapat dua ganjaran, 2 pahala. Ya, tapi dia udah berusaha Pak, maksimal. Sudah berusaha sungguh-sungguh. Kan kadang kalau orang tua dulu kan kita nggak bisa pungkiri Pak, buta aksara. Dia ngaji turutan, jadi hafalan doang. Dia nggak tahu hurufnya apa. Dan ini terjadi di Cipari, Pak. Ada musola kecil di situ, saya ngajar ngaji di situ. Anak-anak katanya diajarinnya sama Pak Haji. Ketika kita tes ini huruf apa nggak bisa, Pak. Karena dia cuma ngapal. Ikronya dia baca, turutannya dia baca. Tapi dia cuma ngapal gitu, Pak. Enggak diperkenalkan kalau yang belum ada tanda bacanya apa namanya? Alif. Kalau udah ada sakelnya, ada fathah, ada kasrah, ada duma, berarti A. Kalau di bawah I. Nah itu harus kita ajarkan juga anak-anak seperti itu. Kalau di apa namanya? Iqra itu kan Pak langsung baca tuh. Tapi sebelum anak belajar sampai kepada Iqra 6, di dasarnya kita ajarin, nih huruf aslinya seperti ini. Alif, ba, ta, sa, jim. 28 aksara itu harus hafal. Kemudian tanda bacanya yuk kita ajarin. Di atas seperti apa kalau yang bengkok, yang di bawah seperti apa kalau ada 2 di atas. Ya, itu harus ditanamkan itu dulu, baru nanti masuk. Itu. Ya, kalau diniatkan dia tadi udah berusaha untuk belajar, ya, tapi memang dia ada keterbatasan, ya, tidak ada masalah. Insya Allah, Allah lebih tahu. Ya, tapi kalau dia enggak apa sih ya, tidak mau berubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita enggak mau merubah. Nah, kalau kita ingin bisa baca Quran, ya belajar. Di sini ada masih, insya Allah bisa baca Quran. Ayo ajarin saya baca Quran. Apa di sini ketua DKM siapa? Nah, tanggung jawab dia. Warga di sini harus bisa baca Quran semua. Karena dia ditanya nanti Pak, ketua DKM di Korelan 3 siapa? Pak ini. Sudah belum dia menginstruksikan warganya untuk baca Quran? Didata semuanya Pak. Didata di RT RW-nya yang lansia, ya, yang masih produktif, yang masih kalau anak-anak yang masih belajar. Didata Pak. Biar dia bisa baca Quran. Biar dia bisa baca Quran. Nah kalau itu Bapak sudah sampaikan, nanti nggak ditanya di hadapan Allah. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak main-main, Pak. Nah kita jadi presiden aja nyalon, jadi RT saja nyalon, jadi RW aja nyalon. Udah gitu nyogok lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat. Maka kualitas kita dari presiden sampai kepada ke bawah gak bisa kita pungkiri Pak, karena kualitas kita masih kotor, masih mau menerima uang sogokan. Dan kita akan mendapatkan kualitas pemimpin yang begitu Pak, zalim. Lihat hari ini Indonesia yang ada bencana. Nggak ada keberkahan. Karena kalau kualitas kita ketika ada orang datang serangan fajar, maaf, saya tidak mau menerima ini. Ar-rasi wal murtasi finnar. Hadisnya jelas, karena saya umat Rasulullah. Sampai hari ini Pak, nggak ada yang berani datang ke rumah saya untuk kasih duit. Nggak ada yang berani. Ada sekali dulu tuh waktu pemilihan lurah, si Uyu siapa tuh? Lurah yang sono itu Pak, lurah Ciakar. Ada yang datang tetangga saya dikasih, nggak mau saya, beliin aja buat anak belajar ngaji meja.
Nggak mau saya terima. Berat di hadapan Allah, Pak. Itu nggak main-main. Maka bagi orang yang menerima serangan fajar waktu pilpres kemarin, siap-siap saja nanti ditanya di hadapan Allah. Dengan alasan ini itu nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Itu akidah bagi umat Islam dan itu tidak bisa tergadaikan oleh apapun. Ketika Bapak menerima batu menggadaikan akidahnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada alasan. Maka saya ketika mantu saya ngomong kayak gini, terima atau tidak ada lagi di rumah ini. Nggak bisa saya. Kamu uang terima 300.000, 150.000, 50.000, hari itu juga seharian dan sehari habis. Kamu makan, istri kamu, anak kamu itu jadi darah api neraka di hadapan Allah. Akan jadi penyakit. Satu, hidupnya tidak tenang, Pak, kalau orang sudah makan uang sogokan. Akan mengalir darahnya di situ jadi energi yang negatif. Gelisah, ketakutan, sampai punya penyakit yang besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita sudah berkualitas nih warganya, masyarakatnya, ketika ada orang nyogok, tidak. Insya Allah kita akan punya pemimpin yang berintegritas, Pak. Pemimpin yang soleh. 100 tahun Pak Turki ingin mendapatkan pemimpin yang soleh. Erdogan lahir dari kampung, Pak, dari kampung. Saya bermimpi ingin menjadi presiden dan ingin memimpin Turki menjadi Turki yang Islami, menjadi khilafah. 100 tahun, Pak, Turki. Dari Kemal Atatürk itu makamnya saja nggak bisa, Pak. Bumi aja nggak nerima. Karena apa? Zalim sama rakyatnya. Itu ditindih berapa ton tuh, Pak. Bumi nggak mau nerima. Ajan nggak boleh, baca Quran nggak boleh. Masjid semua dijadikan gereja, dijadikan tempat bisnis. 100 tahun coba, 1 abad, Pak, menunggu Turki itu. Padahal sudah ada khilafah Turki Utsmani adanya di Turki 1924. Bagaimana kita dengan Indonesia? Padahal ada pemimpin yang soleh yang dicalonkan dan sekarang masuk ke dalam MK, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Kalau MK-nya berintegritas, Pak, malu dia dengan hukum yang dia ciptakan sendiri. Kalau dia betul-betul loyalitasnya, takut kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menegakkan yang hak di situ. Makanya saya, Pak, ditawarin jadi mediator. Saya punya ijazah tingkat nasional, Pak, untuk mengatasi mediasi-mediasi. Kalau saya sudah mau, saya sudah jadi. Setiap hari pakai pantopel, pakai dasi, nggak mau saya. Karena kalau di pengadilan banyak uang yang abu-abu dimakan oleh istri saya, istri saya yang bajunya merah. Ditawarin saya, Pak, sama hakim ketua, Pak Ustadz, orang-orang cari nyogok sekian ratus juta, ditawarin nggak mau. Saya ikut ujian mediasinya, Pak, tingkat nasional di Jakarta. 4 hari jadi orang kaya, Pak, tinggalnya di hotel, dibayar kita. Kita nggak bayar tapi kita dibayar. Nggak mau saya. Saya lebih baik begini saja saya. Kalau saya sudah mau, ya tadi dari Mahkamah Agung ada nominalnya, ada itu bayarannya, insya Allah. Ya, makanya dalam hal ini jadilah kita muslim yang hanif, muslim yang lurus, jadilah kita muslim yang mujtahidan, jangan jadi muslim yang qaidan. Ya, insya Allah ada di barisan yang mana bapak-bapak semua sudah tahu. Karena ketika di Pilpres kemarin Bapak ada di pihak yang mana, itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan bertobat, Pak. Karena Bapak sudah tahu mana yang hak dan mana yang batil, itu ditabrak terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang, Pak, kalau kita memperjuangkan yang benar, ya hubungannya dengan penjara, Pak. Hubungannya dengan kriminalitas, Pak. Sampai jadwal khotib saya, Ustadz besok nggak boleh khotib di sini. Besoknya mau pencoblosan, Pak. Karena dia tahu kalau saya berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang yang hak, di situ ada pas pampres, Pak.
Maka datang utusan ke rumah saya setengah 10 malam. DKM datang, DKM yang baru, Pak Ustadz, dia ngomong takut-takut di depan saya. Nggak usah takut-takut, ngomong aja. Ada apa? Begini Pak, gini. Nggak apa-apa. Berarti sudah jelas. Saya bilang, jalan dicor, dibagusin dan lain sebagainya, partai ini masuk dan lain sebagainya. Semua itu sudah jelas. Nggak ada akan keberkahan. Kalau RT RW-nya menerima itu dan niatnya untuk meraup suaranya dan orang dipaksa untuk memilih itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Di khutbah berikutnya jadwal saya masih ada, di situ saya ngomong. Dia ada, Pak. Nggak apa, saya ngomong saja. Akan kelihatan dan akan ketahuan mana pejabat yang katakanlah memang munafik. Tidak ingin kehilangan dengan jabatannya tadi. Kayak dikira kayak wajib, Pak, itu kawasan polisi semua. Saya ngomong aja, nggak ada masalah. Saya mau dipakai lagi, monggo, nggak ada masalah buat saya. Silakan. Kayak di PT Panca sana saya ngomong saja. Sedangkan di situ ada tulisan polisi. Pemilu kita yang kondusif. Pemilu yang jurdil. Mana yang jurdilnya sekarang? Nggak ada. Semua tatanannya rusak. Inilah potret negeri kita, Pak. Sedih kita. Maka kita perbaharui, Pak, anak-anak kita, generasi kita. Jangan sampai kebohongan itu di framing, padahal itu bohong, padahal itu kedustaan, terus diputar sehingga menjadi kebenaran. Ini nubuah Rasulullah, Pak. Sehingga yang salah jadi benar. Ini betul kenyataan hari ini. Nah, kembali kepada kualitas kita umat Islam, kita banyak tapi seperti buih di atas lautan, enggak ada sama sekali harga dirinya. Izzahnya tidak ada, izzahnya tidak ada. Ini pembelajaran buat kita. Baik, masih ada lagi yang ditanyakan? Saya bukan marah-marah ya, Pak. Memang bahasa saya seperti itu, seperti orang Medan. Bukan marah-marah, ketegasan saya seperti itu. Saya kalau bilang saya enggak, kalau iya. Karena berat nanti di hadapan Allah. Kita cuma hidup 60-70 sudah selesai, tapi di mahsyar sana ya Allah, Pak, enggak selesai. Yang kita makan cuma 300.000, 400.000, 500.000 di dunia, tapi itu jadi bara api neraka dan satu hari di sana 50 tahun, Pak. Kita nunggu satu hari aja di dunia seperti apa? Itu kan 50 tahun, Pak, di sana. Masya Allah, 50 tahun di sana itu nggak bisa kita samakan dengan di dunia. Satu hari di sana 50 tahun, Pak. Kayak di dunia 50 tahun, di sana satu hari. Ya Allah. Maka kalau orang yang makan uang-uang kayak gitu, satu, keturunannya nggak beres. Dua, dia punya penyakit berat. Yang ketiga, dia nggak akan ada ketenangannya, ibadahnya nggak khusyuk. Karena apa? Dirinya kotor. Saya dari dulu, Pak, kalau saya mau jadi pegawai negeri, udah jadi pegawai negeri dari tamatan aliyah saya ditawarin, tapi Bapak punya uang segini, mau nggak? Nggak, saya bilang. Nggak apa-apa, saya jadi tukang pacul aja, nggak ada masalah. Nah, kalau dari dulu saya mau, saya udah jadi pegawai negeri, Pak. Tapi buat saya tidak. Dan itu ditanamkan oleh bapak saya. Saya akan ridho ketika kamu bisa hidup bermasyarakat dengan apa yang kamu miliki, kamu kembangkan. Tetapi kalau kamu mempunyai jabatan tertentu, kamu tidak bisa amanah, lebih baik jangan. Karena berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, masih ada ibu-ibu? Tidak ada? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
channel dakwah kami dengan menekan tombol like, subscribe, komentar, dan silakan dibagikan. YouTube MBI TV kita selalu semangat menebar kebaikan dunia dan akhirat.